Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke channel Guru Geografi. Kali ini kita lanjut lagi ya untuk membahas soal OSP ini nomor 21 sampai 25. Sebelumnya jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan loncengnya supaya update nanti materi-materi dari channel ini. Kita langsung ke nomor 21 ya. Oke, faktor yang tidak berpengaruh terhadap pelapukan atau proses penghancuran massa batuan adalah struktur batuan, iklim, topografi, gempa, geologi. Jadi ini apa sih yang membuat si batuan itu bisa hancur itu ya? Weathering itu kan pelapukan. Kita kan mengenal eh, pelapukan itu ada pelapukan geologi ya, pelapukan mekanik, pelapukan fisika. Nah itu tiga jenis. Lalu apa aja yang mempengaruhi batuan itu bisa hancur? Iklim pasti ya, kalau iklim kering gimana ya, kemudian iklim basah kan beda ya. Kalau iklim kering kan pelapukan mekanik itu kan dominan, kalau iklim basah ya kimiawi gitu ya. Gempa bumi apakah mempengaruhi terhadap proses penghancuran massa batuan? Geologi pasti ya. Topografi ketinggian juga, kalau di daerah dataran tinggi kan misalkan pegunungan itu kan ada es. Nah, itu es akan mempengaruhi terhadap kondisi itu ya, pelapukan gitu ya. Gempa bumi kalau ada getaran, kemudian apakah suatu batuan bisa hancur? Kayaknya bisa ya. Kan kalau ada getaran misalkan ada batu dari atas bisa melapuk ya, kemudian retak bergulir ke bawah kan, mas posting. Yang enggak tuh yang akan struktur batuan itu tidak terpengaruh. Jadi ini seperti itu. Ini air, es, garam, tanaman, hewan itu perubahan suhu adalah agen pelapukan. Perubahan suhu kan topografi juga mempengaruhi, ya, dipengaruhi oleh topografi ya perubahan suhu. Daerah dataran tinggi dengan dataran rendah kan beda suhunya. Yang bukan tuh yang ini struktur batuan. Dua-dua bagian sungai yang memiliki erosi dasar lebih besar daripada erosi tebing sungai. Hilir, tengah, bantaran, tebing, hulu. Ini topografi sungai, itu kan ada hulu, tengah, hilir. Ya. Nah, apa bedanya? Misalkan hulu, ya, kita lihat. Nah, nah, sungai itu dibagi jadi tiga zona. Ya, daerah hulu, hilir, hulu, tengah, hilir. Erosi bagian hulu ini karena topografinya miring, maka dia cenderung lebih vertikal. Erosi bawah dasar itu lebih tinggi karena kecepatannya lebih uh, tinggi ya, kecepatan airnya. Kemudian erosi lateral atau erosi tebing ini lebih sedikit, lebih minimum dibanding yang dominannya vertikal. Kalau yang bagian tengah itu udah mulai agak melebar kecepatannya, harusnya masih cukup tinggi karena topografinya masih lumayan. Jadi mulai ada imbangan ya, mengimbangi. Nah, bagian hilir ini makin melebar ya. Di bagian hilir ini sungainya makin melebar karena topografinya makin rendah, kecepatan alirannya berkurang sehingga erosi dasar sungainya menurun, tapi erosi yang miring, miring lagi yang tebing ya itu makin kuat ke melebar ya. Makanya sungai di hilir itu melebar semua. Ini ya, ini sungai bagian hulu, ini tengah, ini hilir. Jadi jawabannya yang mana ini? Ya hulu ya. 23, daerah perbukitan dan pegunungan denudasi pada umumnya berpotensi mengalami proses erosi, longsor, keringan litologi, banjir bandang, gempa, banjir genangan. Denudasi, nah ini banyak anak-anak yang bingung apa sih istilah denudasi. Ini dari kata nud, nud itu kan telanjang gitu ya. Denudasi itu penelanjangan muka bumi, artinya penghancuran lah gitu ya. Ya, denudasional. Nah, jadi proses penghancuran permukaan bumi oleh agen apa? Boleh agen endogen, eksogen sama aja. Contoh sederhana apa? Ini banyak. Misalkan ini ya, ini kayak Uluru ya. Ini kan batuannya yang resisten, yang kuat ya dibanding daerah sekitarnya. Nah, ini dulunya kan segini permukaannya, tapi karena kena erosi atau apa ya, akhirnya yang tersingkap tuh yang ini
tapi daerah sekitarnya itu lebih tidak resisten, makanya hilang. Yang muncul cuman ini apa sih, batolith atau apa nih? Kayak ini juga sama ya, devil tower. Nah ini kan resisten, yang di sekitarnya ini udah tererosi hilang, tapi yang ini paling kuat. Nah, bentuk denudasi definisikan proses bentuk lahan karena pelapukan, erosi, gerak massa batuan, dan proses pengendapan karena agradasi atau degradasi. Agradasi itu apa, pengangkatan ya. Degradasi itu penurunan. Nah, apa? Nah, ini contoh gambarnya, banyak lah, kamu cek aja ya. Ini kemudian kalau terjadinya di perbukitan pegunungan, maka potensialnya ya erosi longsor kalau di daerah pegunungan dan perbukitan ya. Nah, ini contoh Uluru tadi ya. Ini kan batuannya berarti lebih resisten dibanding di sekitar. Keempat, iklim Nusa Tenggara memiliki curah hujan rendah, menyebabkan vegetasi sabana mendominasi wilayah ini. Biomasa ini umumnya dimanfaatkan untuk penduduk untuk usaha buah lontar, perkebunan, peternakan, pertanian, dan berpindah studi lahan kering. Oke, sabana itu buat apa sih? Ya itu kan banyak ilalang ya. Itu digunakan buat peternakan hewan besar kayak kuda sumbawa atau sapi biasanya. Kalau itu kan biomasa ya, biomasa itu si sabana itu dimanfaatkan untuk peternakan biasanya. Dua ini ya, coba kita lihat sabana Nusa Tenggara. Nah ini kan kuda sumbawa ya, peternakan. Nah, itu jawabannya. Ini juga, ini apa ini? Jadi kebanyakan kuda sumbawa sih kalau di Nusa Tenggara. Itu ya. 25, wilayah Kepulauan Wallacea adalah pulau-pulau di Indonesia bagian tengah yang terdiri atas Pulau Sulawesi, NTT, Maluku. Wilayah ini umumnya memiliki sifat iklim kering, kelembaban rendah, sehingga sangat mempengaruhi tipe vegetasi alami. Nah, berikut ini tipe vegetasi yang dapat ditemui di Maluku apa? Hutan pegunungan, hutan campuran, hutan dataran rendah, dataran tinggi, rawa. Maluku itu kan daerah kepulauan, dia itu cenderung agak transisi dari tengah ke timur. Ya, ini cara deteksinya, saya sih kalau ingatnya rempah-rempah, jawabannya ke sini karena dari zaman dulu kan Maluku itu penghasil rempah-rempah terbaik dunia ya, yang diekspor oleh VOC dulu kan, Portugis itu udah di sana. Jadi saya kalau melihatnya di sini, ya, gitu. Tapi eh, ada dua, kata kuncinya kan rempah. Ini ada dua, pegunungan atau campuran. Nah, pegunungan itu kan memang ada ya di Maluku, tapi di sini ada sabana. Nah, sabana kan jarang. Sabana itu eh, banyaknya di Nusa Tenggara, ya kan? Nah, gitu. Di sini dimintanya Maluku. Nah, kalau Maluku berarti yang campuran, rempah, kenari, eboni, lontar. Ya, hutan dataran rendah, gambut bukan ya, gambut mah di itu Kalimantan Selatan ya gitu. Kalteng. Dataran tinggi juga ini Sumatera paling ya, Jawa, hutan rawa basah. Enggak lah, di Papua Selatan mungkin ada, di Merauke ya. Nah, ini jadi hutan campuran kalau di Maluku. Oke, oke, sekian dulu untuk pembahasan kali ini. Selanjutnya akan diupdate terus. Jangan lupa kalau mau gabung Telegram grupnya silahkan klik join. Nanti akan ada banyak info-info mengenai blog ya, materi dan materi di YouTube. Di post juga boleh diskusi, asal kuncinya harus sopan santun karena ada guru juga di sana. Ya silakan kalau mau tanya-tanya juga boleh ya, saling diskusi antar siswa dengan guru boleh. Yang penting jaga kesopanan dan adab sopan santun. Ya, terima kasih. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.